Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Seharusnya ketika rencana seseorang gagal, orang itu harus paham bahwa rencananya mungkin kurang tepat. Namun, Javier Tebas tidak demikian. Presiden La Liga itu justru ngamuk-ngamuk setelah rencananya menggelar satu match La Liga di Amerika Serikat kandas di tengah jalan. Dari awal sudah banyak yang mengkritik ambisi Tebas. Proyek memainkan La Liga di negara lain adalah ide bodoh. Tebas sempat tak peduli. Kini ketika rencana yang diduga cuma demi cuan itu benar-benar gagal, dia ngamuk-ngamuk dan menyerang semua orang. Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas gagalnya rencana La Liga menggelar salah satu match mereka di Amerika Serikat. Penasaran? Mari kita simak kronologinya. Selama bertahun-tahun lamanya, kompetisi sepak bola Eropa didominasi oleh satu nama, Premier League. Kekuatan finansial dan kepopuleran liga kasta tertinggi Inggris ini berhasil mengalahkan liga-liga elit lain. Ketimpangan ekonomi pada akhirnya membuat liga-liga lain putar otak demi mencari tambahan pemasukan. La Liga termasuk salah satunya. Sejak kehilangan dua ikon besar mereka, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, kompetisi yang satu ini mulai kehilangan daya tariknya. Memang dua klub dengan basis penggemar terbesar main di kompetisi ini. Tapi selain Barcelona dan Real Madrid, La Liga tak punya komoditas lain untuk dijual. Tahun 2019 lalu sudah pernah muncul satu gagasan gila. La Liga berencana menggelar laga antara Barcelona melawan Girona di Amerika Serikat. Rencana ini pada akhirnya kandas karena pandemi yang menyebar di seluruh dunia. Sayangnya, La Liga yang dipimpin oleh Javier Tebas bukanlah asosiasi yang mudah menyerah. Gagal di tahun 2019, La Liga mewacanakan proyek baru pada 2025. La Liga kini menargetkan Miami sebagai venue pertandingan antara Villarreal versus Barcelona. Sejak wacana memainkan laga kasta tertinggi Spanyol di Amerika Serikat dimunculkan, publik memberi ancaman keras. Pecinta sepak bola, utamanya fans Villarreal dan Barcelona, menilai tindakan La Liga ini merusak integritas kompetisi. Sebuah liga harusnya dimainkan di negeri sendiri, bukan dipindah ke negara orang secara sembarangan. Protes terhadap wacana Tebas dan La Liga makin keras. Awalnya rencana ini disepakati oleh Villarreal dan Barcelona. Namun, para pemain kedua klub tampaknya tak setuju dengan para petinggi klub. Hingga pada akhirnya diikuti oleh kontestan-kontestan La Liga lain, gelombang protes muncul di seluruh daratan negeri Matador. Beberapa klub memilih melakukan protes dengan diam selama 15 detik sesaat setelah kick-off. Protes itu ternyata diketahui oleh La Liga. Sayangnya, kompetisi kasta tertinggi Spanyol tersebut memilih merespon dengan cara yang buruk. Selama protes terjadi, siaran kamera dialihkan ke view udara stadion dan tidak menyorot apa yang dilakukan pemain. Di sisi lain, Tebas bukanlah orang yang mudah goyah. Meski muncul protes dari berbagai penjuru, pria berusia 63 tahun itu tetap menjalankan rencana memainkan satu pertandingan di Miami. Ini cuma satu di antara 380 pertandingan dalam semusim, kata Tebas beralibi seperti dikutip via ESPN. Seperti kata orang bijak, manusia hanya bisa berencana, pada akhirnya Tuhan yang berkehendak. Tuhan tahu mana yang baik untuk hambanya, termasuk untuk La Liga dan seluruh ekosistemnya. Tebas mungkin bilang bahwa ide memainkan laga di Amerika adalah langkah visioner. Tapi pada akhirnya rencana itu kandas di tengah jalan. Protes terus disuarakan, tapi protes saja tampaknya tak bisa menghalangi Tebas. Ingat, pada 2019 rencana serupa sudah pernah digaungkan. Dan kala itu kalau bukan karena pandemi, Tebas mungkin akan tetap menjalankannya. Kali ini ia tidak terhalang pandemi.
Tapi melalui sebuah pernyataan resmi, La Liga menyatakan proyek ini akhirnya batal. Mengutip laporan dari France 24, promotor laga yang berbasis di Amerika Serikat, Relevant Sport mengatakan rencana memainkan laga Villarreal versus Barcelona di Miami harus dibatalkan. Penyebabnya ada ketidakpastian yang muncul dari Spanyol. Selain itu, Relevant Sport menilai waktu persiapannya terlalu mepet. ESPN dalam laporannya pada Rabu 22 Oktober 2025 menyatakan banyak hal yang mengganjal proyek Gila Tebas dan La Liga ini. Jadwal pertandingan yang bertubrukan, minimnya koordinasi antar federasi, serta belum adanya izin dari otoritas-otoritas terkait menjadi faktor utama mengapa Relevant Sport memilih membatalkannya. Di sisi lain, beberapa laporan mengungkapkan ada peran besar Real Madrid dalam pembatalan proyek pertandingan La Liga di Miami ini. Madrid sebelumnya memang menjadi penentang paling lantang rencana ini. Klub asal ibu kota bahkan menyatakan akan melakukan upaya apapun supaya rencana La Liga ini kandas. Perlawanan muncul dari berbagai penjuru terhadap proyek laga Villarreal versus Barcelona di Miami. Meski awalnya perlawanan tersebut terasa tak berarti, pada akhirnya rencana gila ini resmi batal. Pembatalan rencana tersebut akhirnya membuat Javier Tebas ngamuk dan menyerang banyak pihak yang tidak setuju. Lewat sebuah pernyataan melalui akun X miliknya, Tebas menyebut bahwa orang-orang yang menentang proyeknya ini adalah orang-orang picik dan berpikiran sempit. Mereka tidak mau sepak bola Spanyol maju. Tebas pun menyindir bahwa kegagalan ini juga disebabkan oleh klub tukang protes yang tampaknya mengarah ke Real Madrid. Hari ini sepak bola Spanyol kehilangan untuk maju, memperkenalkan proyeknya ke ranah global dan memperkuat masa depan. Pandangan mempertahankan tradisi datang dari pemikiran yang sempit dan picik. Sementara tradisi sejati sepak bola Eropa juga terancam oleh institusi pemerintah yang setiap tahunnya menghancurkan liga domestik. Integritas kompetisi kembali disebut dan dipertanyakan oleh mereka yang juga layak ditanya soal masalah integritas serupa. Mereka yang menekan para wasit dan para pemimpin membangun narasi perpecahan serta menggunakan politik dan media untuk merusak olahraga. Begitu kira-kira penggalan pernyataan Tebas. Lewat pernyataan tersebut, Tebas mengakui kalau rencananya hari ini telah gagal. Namun kita tahu bahwa Tebas bukan orang yang mudah menyerah. Ia punya kuasa, dan proyek Man Abroad ini sudah lama ia usahakan. Tebas mengatakan proyeknya akan tetap berlanjut meski hari ini sudah terlanjur batal. Dari gagalnya rencana Javier Tebas, kita belajar bahwa sebuah proyek yang tidak baik pasti akan gugur dengan sendirinya. Tebas mungkin mengatakan kalau rencananya menggelar pertandingan La Liga di luar negeri adalah langkah visioner. Tapi sadarkah Tebas rencana itu justru berarti bunuh diri? Dengan menggelar pertandingan di luar, La Liga berarti telah kehilangan kepercayaan dari para fans. Tebas bilang kalau rencana ini dilakukan demi menyelamatkan ekosistem liga. Tapi semisal laga yang dihelat di luar adalah Villarreal versus Barcelona, bisa dilihat klub mana yang paling diuntungkan. Ketimpangan ekonomi klub dan peta kekuatan yang tidak merata selama ini menjadi masalah utama mengapa La Liga kurang laku di pasaran. Daripada fokus menggelar laga di luar negeri, La Liga harusnya fokus membenahi aturan finansial yang lebih menguntungkan buat klub-klub selain tiga kekuatan utama. Menggelar laga di luar negeri justru akan memperlebar ketimpangan finansial. Di sisi lain, sadar atau tidak, memainkan laga di tanah orang akan ikut membunuh kompetisi lokal. Misalnya saja, kalau Barcelona main di Amerika Serikat, maka otomatis pamor MLS akan sedikit turun. Kalau rencana ini berhasil, bisa jadi jumlah laga di luar negeri akan bertambah. Jika itu terjadi, warga lokal mungkin akan lebih memilih menonton La Liga yang dimainkan di Amerika Serikat ketimbang MLS, kompetisi lokalnya sendiri. The Athletic mengatakan proyek ini adalah sebuah kanibalisme sepak bola. Bukan cuma La Liga, rencana main di luar negeri ini juga tengah digodok Serie A Italia. Tujuannya satu, mengejar margin ketinggalan dari Premier League. Sayangnya, dua kompetisi ini berpikiran terlalu sempit.
Premier League bisa berdiri seolah seperti kapitalis karena mereka memang merancang ekosistem liganya sedemikian rupa. Premier League memperhatikan setiap detail kompetisi, mulai dari aturan, jadwal, sampai dengan promosi dan ekspansi pasar. La Liga sementara itu gagal mengatur hal demikian. Alhasil kompetisi mereka tak banyak dilirik kecuali untuk para fans tiga kekuatan utama. Akhir kata, proyek memainkan laga di luar negeri oleh La Liga telah gagal. Tapi bukan berarti Javier Tebas akan berhenti mencoba. Di sisi lain, belum ada kabar terkini soal laga Milan versus Como yang akan dimainkan di Australia bulan Februari mendatang. Tapi menurut kalian football lovers, apakah ide memainkan sebuah pertandingan liga di luar negeri adalah upaya yang tepat untuk mengatasi masalah finansial liga tersebut? Atau seperti yang dikeluhkan banyak orang, rencana ini justru merusak ekosistem sepak bola secara keseluruhan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment lalu nyalakan notifikasinya, karena akan ada pembahasan menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.